cantik ya kalau malamnya, cakep. Halo teman, kali ini saya akan coba naik bus tingkat lah ya. Saya akan coba menuntaskan atau menamatkan untuk episode naik bus tingkat ini ke arah Istiqlal. Nah, dia menggunakan Mercedes. Oke, tadi saya sudah ngomong tentang ini, namanya Toko Merah. Ini bangunan rumah Belanda ya namanya, atau rumah Gubernur Jenderal. Itu saksi bisu pecinan lah ya. Ini saya akan geger pecinan, saya akan coba naik ini. Oh, kita naik aja lah ya. Nah, tempel sebenarnya gratis ya teman, tapi ya serah kalian lah ya untuk kalian ngetap gimana. Ini cuma untuk data aja ya, untuk berapa sih jumlah orang yang naik. Kalau kita duduk di sini, ini sempit banget ya namanya, menghadap ke belakang gitu. Nah, biasanya kan ini lewat masuknya dari depan, tapi saat ini dia dari sini aja ya, dari tengah ya. Nah, tangganya di depan. Ya, standarnya teman, kalau memang bus ini dia pakai untuk bus reguler atau angkut penumpang ya, berbayar gitu. Ini luar biasa namanya, tapi Jakarta sendiri atau operator dia belum tertarik ya untuk buat layanan bus tingkat lagi ya seperti dulu. Di belakang ini mungkin untuk kalian yang ngopung-ngopung lah ya, orang-orang tua ya duduk di sini, atau mungkin dia full ya. Sebenarnya kalau naik bus tingkat ini yang paling josnya itu ya wisatanya itu di atas ya teman, di bagian atas. Oke, kita naik. Ini dia ada CCTV-nya. Kita naik aja lah ya. Untuk petugasnya masih duduk ya, istirahat teman. Saya di atas aja namanya untuk duduk. Nggak tahu nih sampai kapan nih baru jalan ya. Tapi saya slow aja namanya. Nah, saya akan coba berbicara teman tentang tempat ini ya. Jadi sana itu dia ada apa teman? Halte Kali Besar ya, Kali Besar Barat. Nah, itu kalian bisa naik untuk bus 7B ke arah Pluit, baru 7A ke arah Kali Adem. Oh, ada bule tuh. Nah, dia mau naik ya, mencoba naik menggunakan sistem transportasi di Jakarta. Ya, memang hal yang paling apa itu ya di tempat wisata, khususnya kayak di negara-negara yang dikunjungin lah ya. Ya, harusnya memang untuk wisata khususnya mencoba itu lah teman-temannya, mencoba transportasi umum ya namanya dari kota tersebut atau negara tersebut, itu menarik ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada 12, dia ke arah Penjaringan teman. Ada 1A ke arah Pik 1 ya temannya, atau By the Sea ke Pantai Jalasena. Nomor 1 ke arah Blok M ya temannya, dia muter ke sana ya. Nomor 1 ini dia sana, belok ke kiri dia ya. Baru 12B dia ke Pluit. Baru apa lagi di sini? Ada 3H ya ke arah Pesing teman, ke arah Pesing. Oke. Kalau misalnya ada yang lewat, kalian coba bisa jelaskan ya namanya. Dan untuk Jalan Kunir teman, itu dia ada halte Museum Patela di Kunir ya, Jalan Kunir sebelah kanan. Baru kalau dia ke Kemukus Lada Dalam, dia itu ada halte yang namanya halte kota. Baru dia jalan ke pintu besar selatan dan menuju ke arah Jalan Gajah Mada lah ya. Pintu besar utara teman dulu ya, baru ke pintu besar selatan, baru Gajah Mada.
dan selanjutnya Majapahit, baru masuk ke Medan Merdeka Barat, baru ke itu ya, Jalan Tamrin, Sudirman, dan berbagai macam lah jalannya ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi setelah busnya jalan ya. Oke, saya akan coba cerita teman-teman tentang bus tingkat yang ada di Jakarta. Saya mulai dulu dari bus BW1 ini ya. Jadi bus BW1 ini dia melayanin dari Istiqlal sampai ke Kali Besar Barat ini. Nah, untuk ini dia cuma berapa aja namanya titik pemberhentian yang namanya. Ada yang Istiqlal, ada Museum Bank Indonesia, baru ini ya Kali Besar Barat. Dan ini dia operasi dari jam 10 pagi sampai ke jam 5 sore teman. Baru di sini ada bus wisata nomor 9, itu dia Karapik ya namanya. Karapik 1 ke By the Sea teman. Nah, itu dia setahu saya itu via tol ya namanya, via tol Sedayatmo ya teman. Nah, itu dia sampai jam setengah 4-an lah namanya, setengah 4-an ya untuk dari sini ke Karapik ya teman. Dan ada bus wisata nomor 4, itu dia khusus untuk itu teman, untuk ke Bundaran Senayan ya, ke Bundaran Senayan. Transjakarta menghubungkan kehidupan Jakarta. Baru ada Monas Explorer, itu khusus dia di Monas saja namanya, dari Istiqlal baru ke Irti ya teman, kayak gitu. Oke. Jadi kayak bus BW4 itu dia khusus pencakar langit teman. Dan untuk bus wisata 9 itu dia ya khusus untuk ke PIK, dan nomor 1 ini untuk sejarah ya. Oke, tapi untuk sebenarnya ya di website Transjakarta sendiri itu dia menyebutkan sampai jam 5-an ya. Pokoknya ya kalian harus jaga-jaga aja sih teman, biar jangan ketinggalan dari bus tingkat yang saya maksud ya, untuk yang Karapik ya namanya. Pokoknya kalian di jam 3-an lah ya, jangan lebih dari situ, biar kalian bisa naik lah untuk Karapik ya. Itu operasi tiap hari teman. Baru saya akan coba bicara dari PIK 1, dari apalah bisa dibilang ya, dari PIK Avenue atau First Market. Jadi yang saya maksud itu, yang di PIK itu adalah bus W1. Nah, itu dikelola sendiri oleh PIK ya namanya, tapi dia minjam untuk bus tingkatnya dari Jakarta. Ya sebenarnya kayak bus tingkat ini dari CSR ya, pada masa Pak Ahok teman. Jadi Transjakarta sendiri dia tidak mengadakan ya untuk bus tingkatnya, melainkan CSR dari pengusaha-pengusaha kayak Sedayu, kayak dari Datuk Sri Tahir, baru apalagi itu Alfamart. Ada lagi, coba kalian ngomong lah ya kalau kalian tahu namanya apa aja untuk perusahaan swasta yang memberikan sumbangan. Jadi saya akan coba ngomong ya. Untuk bus W1 itu dia operasi di hari kerja itu dia di jam 11 dan di 11.30 dan jam 5 sore. Dan hari libur atau Sabtu Minggu dan hari libur lainnya itu dia dari jam 9, 10.30, 11.30, 13, 15, 16.30, 18 dan 19.30 ya namanya. Baru ada yang namanya itu sampai Tokyo Riverset teman, atau Shibuya ya. Ada bus Tokyo Riverset W2. Nah, itu hari kerja saja di jam pagi saja ya, ke Tokyo Riverset juga di jam 7 dan jam 8 pagi. Oke. Terkait untuk rutenya kalian tanya aja lah di lokasi lah teman, atau nanti saya akan coba tampilkan ya untuk rute-rutenya apa aja, rute pemberhentiannya. Oke. Semoga untuk informasi ini yang membantu kalian lah, kalau misalnya kalian wisata, kalian bisa langsung gunakan bus-bus yang saya sebut tadi ya. Nah, itu ada orang asing teman, keren juga ya gayanya ya, kacamata. Oh ternyata kakek ini tadi kira ya untuk bus yang Karapik, ternyata ini adalah bus yang Karajuanda. Tempat ini menjadi spot yang menarik ya bagi orang-orang untuk foto-foto ya, nyari gambar-gambar yang jos teman. Nah, kalau abang ini dia khusus untuk moto-moto bangunan aja ya, nggak moto-moto orang gitu. Nah kalian bisa lihat tuh, menggunakan HP. Emang sekarang itu ya untuk perangkat HP ada
ada gokil lah ya, untuk sekedar untuk foto-foto ya teman, fotografi ada bagus lah ya. Jadi kalian nggak usah beli-beli kamera-kamera apa DSLR lah ya, atau yang real namanya kamera, itu mahal teman. Oke, ngomongin bus tingkat, ada yang namanya bus tingkat yang operasi dia bayar 50.000 ya. Nah itu bisa kalian apa sendiri untuk pembeliannya dari aplikasi TJ namanya, 50.000 untuk harga sementara. Mungkin kedepannya akan dibikin 100.000 ya teman. Pokoknya gampang banget lah cara pemesanannya ya. Itu dia ada yang khusus sunset, ada khusus malam ya teman. Kalian bisa pilih sendiri jadwalnya ya, bisa tanggalnya kalian pilih, untuk apanya gitu ya, waktunya bisa namanya, waktu misalnya kayak jamnya namanya, atau sunset atau malam itu bisa tuh. Selesai tuh rutenya dari sekitaran apa ya namanya, Mall Ratu Plaza sampai ke arah bundaran Hotel Indonesia teman. Nah itu ada orang asing, nggak tahu itu ceweknya itu dari Indonesia atau dari apa ya, dari China ya, atau mungkin Filipina. Kebanyakan orang bule kayak gitu teman, dia mempunyai cewek lainnya ya, pasangan dari negara lain gitu. Oke, ada bus dari Hiba Coca-Cola ya teman, Hiba dari Coca-Cola atau perusahaan Coca-Cola ya. Branding namanya Coca-Cola, pokoknya gokil. Jadi dulu ada bus tingkat, dia bentuknya persegi lah ya teman, persegi 6 gitu ya namanya, bagus. Tapi sayangnya dia nggak lama ya untuk adanya, cuma sebentar aja. Saya pernah bikin video, ternyata HP saya baterainya soak. Entah kemana rekamannya ya, nggak kerekam, kacau banget teman. Itu dia keluaran dari Pengtai Bus ya namanya, mesin dari Weichai Power dan basic body City Rider. Pokoknya keren banget sih ya, kayak bus-bus yang di Singapura ya, atau yang di Malaysia ya. Oke, busnya sudah jalan teman. Tapi depan kita masih ngantri. Di sini itu ada kayak pencatatan waktu supir ya, di sekitaran halte Kalibesar. Jadi makanya dia ngantri seperti ini untuk busnya. Nah ini ada bus persiapan. Nah, tapi ya supirnya sudah handal ya, jadi bisa lewat dia nih. Nah, ada Pak Polisi. Kesen banget ya polisi kita ya namanya, waktu demo kemarin jadi incaran para demonstran. Itu sebenarnya diprovokasi ya namanya. Jadi tindakan yang dilakukan Indonesia sendiri ya, dia pada demo kemarin ditiru oleh beberapa negara kayak Nepal. Wah, itu lebih parah ya teman. Lagi kacau. Tapi pejabatnya lari gitu. Ada juga yang dianiaya sampai lari ke sungai. Istrinya meninggal kena bakar gitu ya. Pokoknya kalian dengar aja lah di berita. Ini tempat wisata yang bagus, Jalan Kopi. Keren, sana keren namanya. Trotoarnya pun udah bagus. Nah, kalau kalian lihat ini proyek untuk pipa ya, pipa limbah. Proyek ini selesai di tahun 2026 seluruhnya ya. Inilah Jalan Kunir yang saya maksud. Kalau malam sini banyak orang jualan kan. Jalan Cengkeh itu yang saya tadi cerita tentang Amsterdam Port. Dan dulu situ ada istana ya, atau kastil ya, benteng pertahanan.
video sini nggak boleh ya, entah kenapa. Kalian jalan kaki aja teman di depannya. Langsung kena tegur security. Jangan video bagian dalam katanya. Ini salah satu bangunan di kota tua ini yang rubuh, tidak dipertahankan atau dirawat. Jalan Kemukus. Kantor kecamatan ada untuk apa? Pemadam kebakaran sebelah kiri. Tempat parkir ada sini ya. Parkir dan tempat makan juga ada. Ada gedung BNI. Jadi bagi kalian mau melihat sisa-sisa dari pilar dari kereta ya, stasiun Batavia North, nah kalian bisa masuk jalan kaki dari sini. Ada masjidnya yang saya bilang itu ya. Sebelah kiri yang ada apa, siswi lah ya. Halte kota. Nah ini berdekatan dengan stasiun Jakarta Kota. Kalau malam ini ramai nih jualan sini. Sekarang pun udah ramai ya. Kalau kalian ke kota tua, kalian fotoan sini. Nah, kedepannya sini akan ada MRT. Pohon-pohonnya sudah mengembang ya nih, cantik banget. Dulu sini ada halte ya, banyak anak-anak berenang. Tapi saat itu saya belum bikin video ya. Ini Museum Bank Indonesia, ini Museum Bank Mandiri. Dalamnya keren banget ya, ada brankas. Jalan pintu besar utara yang kita lewat ini, baru ke depan pintu besar selatan. Jalan SMK sana. Kalau kalian mau ke belanja ya, ke ITC bisa ke sana, ke Harko, ke Pasar Pagi, ke Mall Mangga 2, Mangga 2 Square, jalan kaki kalau kalian kuat ya. Tapi bisa naik bus sih. Halte Mangga 2 Raya kalau nggak salah namanya ya. Pokoknya ada dua nama Mangga 2 dan juga ada Mangga 2 Raya. Dan sana juga ada Gereja Sion sebelah kanan. Kalau kalian nyebrang, kalian bisa ke Glodok Plaza ya. Sana. Tempat jual audio system. Dulu sebelum kebakaran, wah, untuk bagian bawahnya tempat makan tuh rame banget ya. Pokoknya keren lah ya teman. Tapi saat ini kayaknya sepi. Atau jangan-jangan nggak dibuka. Jadi yang tengah ini adalah proyek MRT, lanjut sampai ke arah HI. Ke Glodok Pecinanan bisa dari sini, dari seberang jalan itu ya. Tempat ini pernah diterapkan untuk jadi tempat low emission zone, tapi akhirnya ya pemerintah mengalah lah ya, nggak bisa meneruskan programnya, karena orang Indonesia sendiri kendaraan adalah keperluan sehari-hari. Stasiun Glodok di sana. Stasiun Glodok MRT.
CBD, Tamrin dan sebagainya. Di sini namanya pusat perekonomian. Di Jalan Pintu Besar Selatan sampai Kota Tua ya. Sepi. Ini buat kalian ya untuk wisata nostalgia. Ada Arko, tempat itu jualan elektronik dan LTC. Elektronik juga. Kalau ada plaza bisa masuk dari ini. Ini cantik ya kalau malamnya, cakep. Nah, sini ada rumah mayor China. Dipertahankan ya di tengah perkembangan pembangunan. Ada hotel, efek hotel. Sini ada sekolah Buddha ya. Nah ini sekolah ini. Nah ada tulisan sekolah, tapi sekarang udah tutup ya. Mangga 2 tuh. Kalau kalian mau ke Lukasari, ini ada hotel banyak ya. Makan-makanan banyak sini jualan. Cakep ya. Ini ada Paragon nih. Tempat kalian apa karaoke, mau nge-mall. Oh itu dia. Kenapa cewek suka banget ya bikin celana sampai ke atas pinggang ya. Ini Hayamuru Plaza nih. Sepi ya namanya. Bangunannya pun biasa aja. Dulu itu rame. Ada Grand Lapi. Paragon. Ya, rame kali ya. Nama sungainya ini Molen Philip. Banyak paoga ya. Tapi keberadaan mereka banyak orang yang merasa terbantu. Mereka nggak memaksakan ya untuk meminta uang. Bagi kalian yang pengen mau ngasih uang ya silakan. Kalau enggak ya udah lewat aja. Dan mereka pun ramah-ramah ya. Nggak seperti dulu. Kalau misalnya nggak ngasih uang dibaret. Ini villa gubernur Rainer dekat. Tapi sekarang jadi gedung arsip ya. Pokoknya Jakarta itu nggak seperti ini dulu pada masa Belanda. Cakep banget lah ya. Nuansa alam. Nah ini Jalan Hayamuru. Sebelah kanan Gajah Mada.
apa yang lewat kita ulas ya. Jadi sungai ini pun banyak orang yang mancing ikan apa lah, nggak tahu ya, kerapu kali ya. Kerapu lagi, ikan sapu-sapu. Bisa dijadikan untuk otak-otak. Transjakarta sendiri pernah direncanakan pengen berhenti seperti kayak bus ini ya, bus BRT, bisa melayani penumpang di halte, tapi nggak jadi, entah kenapa. Ada pintu tengahnya di bagian bawah ya, yang tinggi. Nah, kedepannya sini akan ada integrasi antara MRT, stasiun Sawah Besar ya kalau nggak salah ya, Sawah Besar. Habis Sawah Besar dia langsung berkelok ke arah Jalan Hayamuruk. Jadi nggak lurus-lurus gitu ya di Jalan Gajah Mada semua gitu, enggak. Selesai di tahun 2029, khususnya yang dari Harmoni sampai ke Kota Tua ya. Tapi kalau misalnya dari HI sampai ke Harmoni 2027. Di bagian sana itu ada gedung nuklir. Kalian cari aja di Google Maps ya. Ada Bangle. Halte Harmoni sementara di sini ya. Dulu sana tuh gede banget tuh Harmoni Sentral. Saya masih sempat yang mendokumentasikan. Yellow. Sebelah kanan nanti ada TOD. Ini Jakarta nih, waduh, kita kurang bisa bergerak nanti ya, nanti basah. Nah, Hotel Descaleris. Untuk lawan dari hotel ini ada ya di seberang sana ya, dekat apa itu, Santika tadi ya. Ada kawasan Duta Merlin, nama dulu Duta Merlin ya. Ini rumah sakitnya. Jalan Juanda. Antara di Gambir dan juga di apa dia jalannya ya, Kecamatan Sawah Besar, dekat pusat. Dulu sini pun kawasan elit. Ini ada bangunan-bangunan Belanda nih. Ada Ursula Biara nih. Tempat belanjanya orang-orang Belanda lah ya dulu nih. Ada tram, wah lagi direnovasi nih, Santa Maria. Baru ada juga Ursula sana. Oke, di sini kalau dengar-dengar Juanda ada Jalan Pecenongan. Itu tempat kuliner ya. Markas TNI sini. Saya bingung aja teman. Oh ini tunggu ya, ada Pecenongan nih. Saya bingung aja ya. Indonesia dulu sangat berlawanan dengan Australia, tapi sekarang Indonesia bersahabat ya dengan Australia ya. Tentaranya gitu. Halte Juanda, depan ini Pecenongan.
terintegrasi dengan stasiun Juanda. Ada Istiqlal. Jadi dulu Istiqlal itu adalah taman ya, Taman Wilhelmina. Ada Benteng Frederick juga. Pokoknya keren banget, luas. Tapi Pak Soekarno dia lebih memilih membangun Istiqlal ya, karena perlu juga teman tempat ibadah ya teman-teman kita untuk menjalin toleransi juga ya, karena depannya ada gereja katedral, silaturahmi lah. Dan sini ada bus Monas Explorer dan T12 itu untuk apa ya, bus lainnya. Ada pasar baru sana, tempat wisata keren nih ya. Ada kantor Jalan Pos ini ya, Jalan Antara di sana. Oke, kita udah sampai, tapi kita berhenti dulu. Tempat ini pernah meraih Piala Adipura karena bersih ya. Ada pintu airnya. Wow, kereta. Lagi rame nih busnya nih, jadi kita berhenti di bawah sini. Oh, ini dia jalan gantian ya. Ternyata bapak ini petugas TJ ya teman. Dia ramah menyapa petugas PKL. Ada stop dulu ya, ada bus tingkat lewat kan ya. Starbucks sana. Akan turun ya, tunggu busnya berhenti ya. Dia mundur terus. Oke, makasih Pak. Wah, gila suara klaksonnya. Dulu intro saya teman dari sini ya namanya, intro video saya. Panjang nih. Ini jenis busnya kayak Avante gitu ya. Wah, ini Menteri Agama ya, Bapak ini. Bagi kalian mau ke Poris bisa dari sini teman, naik T12. T11 itu di Pertamburan ya, ke Poris juga. Pokoknya mau ke Istiqlal, ke Lapangan Banteng ya sini lurus baru ke kanan. Saya akan menuju ke sini ya. Ada 2 orang lari, keren. Nah, jadi mbak-mbak ini dari Ursula ya, dia sekolahnya ya. Dia lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada dijemput orang tua. Nggak usah lah naik ya, kita dari sini aja, olahraga. Tapi seandainya untuk bagian sini digunakan untuk orang jualan ini bagus ya namanya. Dulu kan apa ya, ini jalur kereta dari bawah. Ini sungainya dia dangkal dan ya ada limbah ya, tercemar limbah. Ini tumben bersih. Harusnya ini dijernihkan ya. Oke, saya akan coba ngomong untuk jalan veteran, karena ada tempat orang jualan apa juga makanannya. Kalian bisa dari sini juga ke Monas, jalan kaki. Tapi lebih baik kalau kalian ke Monas biar gak capek, naik bus Transjakarta aja ya, nomor 2. Nomor 2 nanti kalian turun di Balai Kota ya namanya.
Lebih baik di balai kota daripada Monas. Wah, kalau kalian dari sini pun bisa, dari sana pun bisa. Untuk ngisi saldo sana bisa ya. Apa capek-capek muter teman, dari sini pun bisa. Ada lift sini. Oh, lagi rusak liftnya. Ada bank ATM Bank DKI. Lagi bertanda korbannya. Kelihatannya udah akrab mereka teman. Emang sih untuk rekan kerja ya kayak gitu namanya, harus bisa ya kayak gitulah ya, akrab. Wah, nomor 2. Oke, udah cepet banget dia datangnya ya. Kita naik. Oh, ini untuk wanita. Kita di tengah ya. Kalian bisa bertanya kalau misalnya kalian di Juanda, kalau tanya, oh mau ke sana gimana gitu bilangnya. Ada kursi kosong sih, cuma saya nggak mau duduk. Saya lagi malas ya untuk menjelaskan haltenya teman. Pokoknya kalau kalian ke Lebak Bulus bisa ya teman, dari sini ke Pasar Baru bisa, Suha bisa. Setelah sampai sini saja video kita, sampai jumpa. Markase. Ya, ini ada ya. Pelanggan yang terhormat, Kota Jakarta